Karena sering berkomunikasi, hubungan mereka pun menjadi dekat. Sedari awal kedekatan Arif dengan Rini, sebenarnya Arif ini sudah punya niat jahat. Di saat itu dia hanya ingin memanfaatkan kedekatannya tersebut dengan Rini karena tahu kalau Rini ini adalah pemegang uang dari perusahaan. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini merupakan sebuah kasus yang sangat menghebohkan Indonesia. Terjadi di Cikarang Barat, di mana ada seorang wanita paruh baya yang dihabisi dengan sangat keji dan dimasukkan ke dalam sebuah koper oleh seorang pria yang merupakan rekan kerjanya sekaligus kekasih gelapnya. Motif dari kasus ini adalah karena si pria butuh uang sekaligus juga tersinggung dengan perkataan si wanita, hingga akhirnya eksekusi sadis pun terjadi, yang mana kebetulan di saat itu si wanita juga sedang membawa sejumlah uang milik perusahaannya. Bagaimana kronologi selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Misteri jenazah perempuan dalam koper yang ditemukan di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kini terungkap. Momen terakhir saat pelaku dan korban masuk ke dalam kamar hotel di kawasan Bandung, Jawa Barat terekam kamera pemantau atau CCTV. Pelaku keluar membawa koper berwarna hitam yang diduga berisi jenazah korban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi, ada seorang wanita yang bernama Rini Mariani. Usianya sudah menginjak 50 tahun. Rini ini merupakan seorang wanita paruh baya yang tinggal di daerah Rancasari, Bandung, Jawa Barat. Meskipun sudah berumur 50 tahun, Rini masih bekerja keras untuk mencari uang. Rini bekerja sebagai seorang kasir di salah satu kantor perusahaan PT Kobe, cabang Bandung. Buat kalian yang belum tahu, kalau PT Kobe ini adalah sebuah perusahaan yang memproduksi bubuk cabai. Nah, penghasilan yang didapatkan Rini dari bekerja di perusahaan tersebut sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama keluarga. Pekerjaan tersebut sebenarnya tidak begitu berat, namun cukup beresiko lantaran setiap harinya Rini harus memegang uang dengan jumlah yang besar dan dia harus menyetorkan uang tersebut setiap hari ke perusahaan. Namun meskipun begitu, Rini senang melakukan pekerjaannya itu. Dia nyaman di sana. Apalagi dia orangnya sangat mudah bergaul dan memiliki banyak teman di tempat dia bekerja. Dengan sikapnya yang baik, banyak rekan kantor ini yang sangat senang bergaul dengan wanita paruh baya ini. Rini sudah memiliki seorang suami, namanya adalah Ganda Permana. Bahkan dia juga sudah memiliki 2 orang anak yang tidak disebutkan identitasnya. Jadi bisa dikatakan Rini benar-benar pekerja keras, memiliki seorang anak yang harus dia urus sekaligus dia juga harus bekerja. Kita bisa membayangkan bagaimana capeknya menjadi seorang Rini. Namun meskipun demikian, sejak anak-anaknya masih kecil, sang suami yang bernama Ganda juga bekerja. Namun tidak ada informasi yang menerangkan pekerjaan apa yang ditekuni oleh Ganda. Dan terkadang Ganda juga masih mau membantu istrinya dalam mengurusi anak-anak mereka serta membantu tugas rumah tangga yang lain. Hubungan antara Rini dan Ganda semula tampak sempurna. Pernikahan mereka diwarnai dengan tawa, canda, dan mereka pun saling mencintai. Sering sekali Rini dan Ganda merayakan momen penting keluarga mereka bersama-sama. Mereka berusaha membangun rumah tangga yang baik dan juga harmonis. Namun, seiring berjalannya waktu, tantangan demi tantangan di dalam pernikahan mulai muncul. Mereka mulai menghadapi yang namanya masalah keuangan, tekanan di dunia kerja, serta konflik-konflik kecil yang semakin lama ternyata semakin besar. Komunikasi mereka yang semulanya lancar dan baik,
Sekarang perlahan-lahan mulai jarang. Mereka pun sudah mulai sering bertengkar. Dikarenakan kondisi rumah tangganya yang sudah mulai goyang, mereka berdua sudah mencoba segala hal untuk mengikuti terapi atau justru konsultasi atas masalah perkawinan, konseling, dan upaya-upaya lainnya untuk bisa menyelamatkan rumah tangga mereka. Namun, semakin keras mereka berusaha, ternyata semakin jauh juga mereka terpisah satu sama lain. Ketidaksepahaman mereka, ketidakcocokan mereka menjadi semakin jelas dan membatasi. Hingga tibalah pada satu waktu, mereka mulai menyadari bahwa hubungan rumah tangga mereka tidak lagi harmonis dan tidak lagi memberikan kebahagiaan. Yang mana hal ini membuat Rini mempertimbangkan kembali untuk mengakhiri pernikahannya bersama dengan Ganda. Pada saat itu, sebenarnya Ganda sempat menolak saat Rini beberapa kali meminta cerai. Namun, semakin Ganda menolak, semakin keras pula keinginan Rini untuk bercerai. Lalu setelah beberapa waktu, Ganda yang tidak bisa menahan Rini akhirnya memutuskan untuk menerima permintaan perceraian dari istrinya tersebut. Di saat itu, akhirnya mereka mengurus perkara perceraiannya ini. Dan sampai kejadian ini terjadi, perkara perceraian mereka itu masih berjalan. Dan mulai saat itu, sembari menunggu keputusan dari pengadilan, Rini pun memilih untuk fokus pada karirnya dan pada pekerjaannya. Sehari-hari dia bekerja semakin keras. Tujuannya adalah jika sudah bercerai nanti, dia bisa menghidupi anak-anaknya. Dia menghabiskan semua energinya untuk mencapai semua hal yang dia inginkan. Dia bahkan bisa menghabiskan waktu lebih banyak di kantor dan tidak masalah kalau dia harus bekerja overtime atau lembur. Saking gigihnya Rini, sampai-sampai atasannya yang melihat semangat Rini jadi tersentuh. Dan atasannya pun mempercayai Rini untuk terhubung dengan orang-orang yang ada di kantor pusat. Selama bekerja, Rini akhirnya dekat dan sering sekali berkomunikasi dengan rekan kerja yang ada di kantor pusat, yang mana salah satunya adalah seorang laki-laki yang bernama Ahmad Arif Ridwan Nuloh. Nah, sedikit kita bahas tentang Arif. Jadi Arif ini merupakan seorang laki-laki kelahiran 28 Mei tahun 1995, masih sangat muda. Bisa dikatakan untuk tahun ini usianya sudah menginjak 29 tahun. Di usianya yang sudah cukup matang tersebut, sebenarnya Arif sudah memiliki seorang kekasih yang ada di Palembang. Yang mana kabarnya, kekasihnya itu adalah tunangannya sendiri dan mereka bahkan akan segera melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Arif sebenarnya bukan karyawan dari perusahaan tempat Rini bekerja. Dia di sana hanya bekerja sebagai seorang freelancer atau pekerja lepas yang ditugaskan untuk membantu tim audit. Walaupun dia adalah seorang freelancer, dia ini sangat tekun dalam pekerjaannya. Dia kerap berusaha menarik perhatian atasan dengan kedisiplinan dan upaya ekstra. Dia juga sangat dekat dengan rekan-rekan yang ada di kantor tersebut, terutama di kantor pusat serta kantor cabang perusahaan untuk memperluas jaringannya atau networkingnya. Salah satu karyawan yang sangat dekat dengan Arif adalah Rini. Di saat itu, ketika mereka pertama kali berkenalan, Rini menyambut ramah perkenalan dengan Arif. Di saat itu, perbincangan mereka cukup hangat. Selain membicarakan tentang pekerjaan, Rini ini juga merespon terhadap topik-topik lain yang dibicarakan oleh Arif, yang mana lama-kelamaan, karena sering berkomunikasi, hubungan mereka pun menjadi dekat. Sedari awal kedekatan Arif dengan Rini, sebenarnya Arif ini sudah punya niat jahat. Di saat itu dia hanya ingin memanfaatkan kedekatannya tersebut dengan Rini karena tahu kalau Rini ini adalah pemegang uang dari perusahaan. Sementara Rini sendiri secara perlahan mulai merasakan ketertarikan yang lebih kepada Arif. Ditambah lagi, Rini sedang dalam proses perceraian dengan suaminya, yang mana dia mencari pelampiasan lain, lalu dia temukan pada Arif. Karena kedekatan mereka tersebut, Rini dengan senang hati membantu Arif ketika Arif membutuhkan bantuan dalam pekerjaannya. Di luar rutinitas kerjanya, Arif punya kesibukan mengurus persiapan pernikahannya juga. Namun di saat itu, Arif tidak pernah menceritakan hal itu kepada Rini. Arif hanya fokus bekerja dan hanya membicarakan hal-hal yang menyenangkan saja dengan Rini. Sementara di sisi lain, Arif bersama pasangannya mulai mengurus urusan pernikahan secara bertahap, dari membayar vendor sampai dengan membayar catering. Lalu, di tengah-tengah persiapannya untuk menikah, tiba-tiba Arif
melihat adanya kekurangan anggaran untuk melaksanakan acara pernikahannya tersebut. Arif di saat itu bingung karena masih sangat banyak kekurangan untuk kebutuhan pernikahan itu. Bahkan ada tambahan biaya yang tidak terduga yang harus ditanggung oleh Arif. Lalu dari sinilah Arif mulai berpikir keras. Dia berpikir secara ekstra, mencari cara untuk bisa mendapatkan tambahan dana. Kekurangan dana tersebut membuat Arif benar-benar jadi pusing. Lalu tiba-tiba di saat pikirannya mulai buntu, Arif punya ide. Di dalam kepalanya hanya ada satu solusi, yaitu dengan memanfaatkan Rini agar bisa mendapatkan uang. Nah, di saat itu Arif sudah mengetahui kalau pekerjaan Rini adalah seorang kasir yang mana setiap harinya dia memegang uang perusahaan yang cukup besar dan harus menyetorkan uang itu setiap harinya sepulang bekerja. Pada saat itulah Arif mulai memiliki pikiran jahat untuk merampas uang perusahaan yang dipegang oleh Rini. Lalu, tibalah pada suatu hari, Arif ditugaskan oleh kantor pusat untuk melakukan audit di kantor cabang Bandung, yang kebetulan itu adalah tempat Rini bekerja. Pada saat mendapatkan perintah tersebut, Arif langsung saja memesan hotel Zodiac yang ada di Bandung dengan nomor kamar 121. Menginaplah Arif di sana. Dan pada tanggal 24 April tahun 2024, Arif pergi ke kantor PT Kobe dari Hotel Zodiac. Dia melakukan pekerjaannya sampai selesai, dan setelah selesai, tiba-tiba Arif entah dari mana mengetahui kalau uang perusahaan sebanyak 43 juta itu ada yang belum disetorkan ke bank, dan uang tersebut dipegang oleh Rini. Merasa punya kesempatan, di saat itulah akal bulus dan ide jahat muncul di otaknya. Dia ingin sekali menguasai uang tersebut. Lalu, setelah jam kerjanya selesai, Arif tiba-tiba mengajak Rini untuk ngobrol. Di saat itu, yang dikatakan oleh Arif kurang lebih seperti ini. "Rin, habis ini ketemu yuk di luar." Pada saat itu, Rini yang sebenarnya memang suka sekali dengan Arif mendengar ajakan Arif tersebut, dia pun langsung mau. Dia sangat senang dengan momen tersebut. Kemudian, Rini pun bertanya, "Emang kita mau kemana?" Dan di saat itu, Arif mengatakan kalau dia ingin mengajak Rini ke hotel dengan berkata, "Aku sih mau ajak kamu ke hotel, tapi ya kalau kamu mau sih kita mampir bentar aja," ucapnya. Pada saat itu sebenarnya Rini sempat ragu. Rini sempat mengeluh dengan berkata, "Aku mau sih, tapi malu ntar orang-orang pada ngeliat kalau aku pergi bareng kamu, gak enak ucap Rini. Namun Arif di saat itu berusaha untuk meyakinkan Rini karena dia memang sudah memiliki niat jahat, dan dia pun berkata, "Tenang aja, kita tetap pisah dari sini. Nanti kita ketemunya di luar aja, baru bareng-bareng ke hotel." Di saat itu sebenarnya Rini masih berpikir, statusnya masih seorang istri dari orang lain. Masa iya dia diajak oleh laki-laki berondong ke hotel dan mau-mau saja. Namun karena Arif sudah meyakinkan Rini, Rini pun akhirnya luluh dan mau. Dan dia pun berkata, "Oh ya udah deh, nanti kabarin aku lewat chat ya. Nanti mau ketemu di mana, kamu share aja lokasinya," ucap Rini di saat itu. Dan Arif mengiyakan. Tidak lama kemudian, Arif pun selesai dari pekerjaannya dan pulang. Sementara Rini masih bekerja sampai selesai di PT Kobe. Baru setelah itu, dia pun pulang dan mulai menanyakan kepada Arif apakah jadi bertemu atau tidak. Dan ternyata di saat itu Arif mengatakan kalau mereka akan bertemu di persimpangan jalan yang lokasinya tidak jauh dari PT Kobe. Pada saat itu, seperti biasa Rini ini bekerja membawa sepeda motornya, sedangkan Arif tidak, yang mana ketika mereka bertemu, mereka berdua sepakat mereka akan ke hotel tempat Arif menginap, dan mereka pun berboncengan menggunakan motor Rini menuju ke hotel tersebut. Selama di perjalanan, Rini masih saja cemas. Namun singkat cerita, sampailah mereka berdua ke hotel. Dari CCTV yang terlihat, mereka itu sampai di hotel dan masuk ke dalam kamar sekitar pukul 9.51 waktu Indonesia Barat. Mereka masuk ke kamar dengan posisi Arif berada di depan, sementara Rini berada di belakang Arif dengan menggunakan tas ransel. Sesampainya di dalam kamar, pada awalnya mereka berbincang-bincang kecil, dan tidak lama mereka pun larut di dalam obrolan yang tiba-tiba mereka atas dasar mau sama mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
Setelah mereka berdua puas, dalam keadaan mereka masih tanpa busana, mereka pun melakukan percakapan lagi. Percakapan tersebut dimulai dari Rini yang tiba-tiba menanyakan tentang kelanjutan hubungan mereka tersebut. Mendengar hal itu, sebenarnya Arif merasa sangat geli dan jijik. Di saat itu Arif sama sekali tidak berniat ingin serius. Apalagi kondisinya Arif sebentar lagi akan menikah. Namun di saat itu, Rini justru sangat serius membicarakan hubungan tersebut. Dia merasa digantung hubungannya oleh Arif. Dan Rini tidak mau dipermainkan. Dia secara mendadak meminta Arif untuk menikahinya. Karena alasannya mereka berdua sudah bersetubuh. Dan dia ingin Arif bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan tersebut. Sontak di saat itu, Arif pun semakin geli. Dia berpikir, siapa juga yang mau menikah sama wanita tua. Lalu, karena merasa sangat jijik tersebut, dia kemudian melontarkan kalimat untuk menolak Rini secara mentah-mentah. Yang mana kalimatnya itu ternyata membuat Rini sangat marah. Rini emosi dengan perkataan Arif. Dan hal tersebut membuat Rini akhirnya mencaci maki Arif dengan kata-kata kasar. Seketika Arif di saat itu tidak terima. Dia juga menjadi emosi. Dan dia tidak hanya membalas Rini dengan makian dan cacian. Namun di saat itu, dalam kondisi keduanya masih tanpa busana, Arif tiba-tiba memegang kepala Rini dan langsung menghantamkan kepala Rini ke tembok sebanyak berkali-kali hingga kepala Rini pecah mengeluarkan cairan merah. Di saat itu Rini sempat berteriak, dia meminta ampun. Namun Arif tidak peduli, Arif sudah terlanjur emosi. Yang ada, dia semakin bengis. Bahkan ketika Rini sudah tidak berdaya, Arif masih belum puas. Dan dia langsung membekap mulut Rini dan mencekik Rini selama kurang lebih 10-15 menit. Di saat itu, tanpa disadari oleh Arif, Rini yang mulai lemas karena kehabisan nafas, akhirnya tewas. Setelah Rini tidak bergerak, Arif melepaskan tubuh Rini. Pada awalnya dia berpikir Rini hanya pingsan. Namun setelah dia memeriksa, dia baru sadar ternyata Rini sudah tidak bernyawa. Dan sontak Arif pun mulai merasa panik. Pikiran Arif di saat itu kalang kabut. Dia bingung harus melakukan apa. Dia pun mencoba untuk memikirkan cara agar bisa menghilangkan jejak. Lalu untuk menenangkan diri, dia keluar dari hotel untuk mencari ide sambil jalan-jalan. Di dalam perjalanannya, tiba-tiba dia terfikir untuk membeli sebuah koper yang bertujuan untuk memasukkan Rini ke dalamnya, lalu membuang koper itu. Akhirnya, Arif pun langsung belok menuju ke toko tas yang menjual koper. Toko tersebut letaknya tidak jauh dari hotel. Dan di toko itu, dia membeli sebuah koper berwarna coklat berukuran sedang. Setelah membayar, dia pun langsung kembali ke hotel membawa koper tersebut. Dan di dalam kamar hotel, dia membuka koper itu dan mencoba untuk menekuk tubuh Rini agar bisa dan muat masuk ke dalam koper. Namun ternyata koper pertama yang dia beli tersebut sangat kecil. Upayanya untuk bisa memasukkan Rini gagal. Di situ dia sempat putus asa, namun dia tidak banyak pilihan. Akhirnya, mau tidak mau, dia keluar lagi untuk membeli koper yang lebih besar. Dan setelah mendapatkan koper yang dirasa cukup, dia pun kembali ke hotel dan kali ini mencoba memasukkan tubuh Rini lagi dengan cara menekuk tubuh Rini dan ternyata muat masuk ke dalam koper yang baru. Setelah selesai, Arif pun mulai keluar dari hotel dengan memesan sebuah mobil rental. Sebelum Arif pergi meninggalkan hotel dengan koper yang berisikan tubuh Rini, dia terlebih dahulu mengambil kunci motor ini dan membawa motor tersebut untuk dititipkan ke sebuah tempat penitipan motor alias parkiran umum. Setelah selesai, barulah dia membawa koper tersebut ke arah Bitung, Tangerang. Tidak hanya koper itu yang dibawa oleh Arif. Arif terlihat juga membawa sebuah tas ransel milik Rini yang berisikan uang perusahaan senilai 43 juta rupiah. Tujuan Arif untuk membawa koper tersebut ke Tangerang adalah untuk menemui adiknya yang bernama Aditya Taufik, lalu meminta adiknya itu untuk membantu dia mencari tempat untuk membuang koper. Sesampainya di Tangerang, Arif pun merental sebuah mobil yang bisa dia gunakan untuk membawa koper tersebut lalu membuangnya. Saat mobil rental tiba, dia langsung memasukkan koper itu ke dalam mobil dan meminta bantuan adiknya yang tidak tahu apa-apa. Lalu Arif pun berkata kepada adiknya, di mana tempat yang cocok untuk membuang koper ini.
Pada saat itu, sebenarnya Aditya sudah mulai penasaran. Dia bingung, kenapa koper sebagus itu dan terlihat sangat baru harus dibuang. Namun di saat itu Aditya, adiknya, tidak banyak bertanya. Dia yang dimintai tolong oleh kakaknya ini mau tidak mau membantu kakaknya tersebut tanpa mengetahui apa isi koper itu. Mereka berdua pun selanjutnya melajukan mobil mereka dan sampailah mereka di tengah-tengah perjalanan yang mana secara tiba-tiba Aditya bertanya apa isi dari koper tersebut. Dan di saat itu Arif dengan nada dinginnya dan sangat tenang mengatakan kalau isi koper tersebut adalah jasad seseorang. Ketika itu Aditya kaget, dia pikir kakaknya ini bercanda. Namun terlihat dari wajah Arif dia sama sekali tidak bercanda dan hal itu membuat Aditya sempat marah dan berkata kepada kakaknya tersebut dia tidak mau terseret di dalam kasus ini. Namun Arif berusaha menenangkan Aditya dan meyakinkan Aditya kalau semuanya bakal aman. Hingga Aditya pun mau tidak mau melanjutkan untuk membantu kakaknya. Beberapa saat mereka melakukan perjalanan hingga akhirnya tibalah mereka di kawasan yang lumayan sepi, yaitu kawasan Kalimalang. Di kawasan itulah kemudian mereka membuang koper berisikan jasad tersebut. Lalu setelah berhasil membuang koper itu dengan aman tanpa ada yang melihat, barulah Arif memeriksa tas ransel milik Rini yang ternyata di dalamnya ada uang sebanyak 43 juta rupiah. Dan beberapa lembar dari uang itu dia berikan kepada Aditya dan juga dia transferkan kepada ibunya. Setelah semuanya selesai, sudah mendapatkan uang dan sudah menghilangkan jejak dengan membuang jasad Rini, Arif pun akhirnya mencari hotel lain untuk dia menginap di hari itu. Dia memesan kamar baru di Hotel Parahyangan. Saat itu, Arif dan Aditya sempat beristirahat di Hotel Parahyangan hingga sampai mereka merasa istirahatnya cukup. Setelah segar kembali, Arif dan Aditya pun melanjutkan perjalanan mereka yang tujuannya ke Tangerang. Di saat itu tujuannya adalah mengantar Aditya kembali pulang dan Arif sendiri setelah itu sempat kembali bekerja di Bandung. Lalu di sisi lain, keluarga Rini merasa cemas dengan kondisi Rini yang sama sekali tidak ada kabar. Di saat itu dia juga tidak kunjung pulang. Akhirnya keluarga merasa ini ada yang tidak beres. Sepupunya yang bernama Anjar dan anaknya memutuskan untuk pergi mencari keberadaan Rini ke kantor tempat dia bekerja yaitu PT Kobe. Namun pada saat keluarganya ini ke sana, ternyata mereka mendapatkan kabar kalau Rini tidak masuk kerja. Pada saat sepupunya yang bernama Anjar dan anaknya ke sana, mereka bahkan sempat bertemu dengan Arif. Dan di saat itu juga Arif mengatakan tidak tahu Rini kemana. Karena Anjar dan anaknya Rini tidak menemukan keberadaan Rini di kantor, akhirnya mereka pun pulang. Keluarga Rini yang tidak mendapatkan kabar Rini di kantor tersebut sama sekali tidak mencurigai siapapun orang di dalam kantor itu. Yang ada, mereka justru lebih mencurigai suami Rini yang sebentar lagi statusnya akan menjadi mantan suami karena sedang mengurus surat perceraian. Keluarganya Rini mengira kalau Rini ini tengah bersama dengan suaminya itu dan hal itu membuat mereka berpikir positif kalau Rini kemungkinan besar tengah memperbaiki hubungannya dengan sang suami yang bernama Ganda. Sementara di sisinya Arif, dia ternyata mulai cemas, dia takut ketahuan. Kemudian dia mengambil tindakan dengan melarikan diri. Di saat itu, dia melarikan diri ke Palembang, ke kediaman calon istrinya. Sementara di tanggal 25 April tahun 2024, ada seorang laki-laki yang bernama Ade, tengah bertugas di tepi jalan Kalimalang. Ade di saat itu sibuk membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Lalu di antara tumpukan sampah itu, terlihat adanya sebuah benda yang tidak asing. Benda itu merupakan sebuah koper besar yang kondisinya masih sangat baru. Ade di saat itu merasa penasaran. Dia pun mencoba memeriksa koper tersebut. Namun setelah dia menarik koper itu, ternyata koper itu berat sekali sehingga mengundang kecurigaan di dalam diri Ade. Perlahan-lahan, dengan rasa penasaran, Ade memberanikan diri untuk membuka isi koper tersebut. Dan ketika koper itu berhasil dibuka, dia sangat kaget. Di dalam koper itu, ternyata berisikan jasad seorang wanita yang sudah tidak bernyawa sama sekali. Jasad wanita itu dalam keadaan utuh, namun sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya terlihat sangat jelas. Si petugas yang bernama Ade yang terkejut mendapatkan koper tersebut, dia langsung berteriak. Teriakannya itu mengundang warga
yang penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa orang warga di sana kaget. Ternyata yang diteriaki oleh Ade adalah sebuah koper yang berisikan jasad manusia. Beberapa orang yang ada di sana kemudian langsung segera menelepon polisi untuk melaporkan penemuan mengerikan tersebut. Polisi pun bergegas tiba di tempat kejadian dengan cepat dan langsung mengevakuasi jasad, lalu melakukan olah TKP dan memintai keterangan beberapa orang yang ada di sana. Sementara itu, polisi juga langsung membawa jenazah Rini untuk keperluan otopsi. Dan sembari menunggu hasil otopsi keluar, polisi sudah berinisiatif mencari siapa pelaku di dalam kasus ini. Jasad yang ditemukan tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit untuk proses autopsi serta visum. Hasil visum pun sangat mengejutkan. Selain menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan, identitas dari korban ini pun teridentifikasi bernama Rini. Sebelum mencari keberadaan pelaku, pihak kepolisian sempat terlebih dahulu mengabari pihak keluarga Rini, yang mana pihak keluarga pada saat itu merasa sangat kebingungan dan merasa kaget. Yang ada di dalam pikiran anak-anaknya, di saat itu mereka mencurigai ayah kandung mereka sendiri, yaitu Ganda. Makanya, saat itu Ganda sempat dimintai keterangan dan dicurigai sebagai tersangka utama atas kejadian yang menimpa Rini. Namun, pihak kepolisian tidak gegabah sebelum melakukan tindakan. Mereka melakukan penyelidikan dengan cermat terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan lebih mendalam dan polisi di saat itu berhasil menemukan sebuah petunjuk yang mengarah kepada si pelaku. Dari sidik jari yang ditemukan di koper dan penyelidikan melalui sejumlah CCTV di sekitar lokasi kejadian, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yang bernama Arif. Lalu langkah berikutnya yang diambil oleh polisi adalah mengejar Arif untuk ditangkap. Kemudian, dengan bantuan dari berbagai pihak, mereka pun sempat menemukan Arif yang sekarang sedang berada di Palembang di kediaman istrinya. Polisi pun langsung membekuk Arif di sana dan Arif ditangkap dalam kondisi tanpa perlawanan. Dia langsung digiring untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Di saat itu, dia juga mengatakan terpaksa melakukan hal keji tersebut karena dia merasa sakit hati. Rini sempat mengutarakan kalimat yang kasar sesaat setelah ajakan menikah ditolak oleh Arif. Kalimat yang diucapkan oleh Rini adalah, "Ngapain ngurusin kayak gini? Saya nggak ikut-ikutan. Saya mau setoran. Ngapain auditor kayak kamu? Brengsek." Nah, perkataan itulah yang kemudian membuat Arif dengan tega melakukan aksi kejinya kepada Rini. Pada saat dimintai keterangan juga, Arif mengatakan kalau dia dengan wanita yang ada di Palembang itu sebenarnya sudah menikah. Uang yang dia rampas itu bukanlah untuk modal menikah, tetapi hanya untuk melangsungkan resepsinya saja. Kalau akad nikah atau pernikahan secara sah sudah dilangsungkan sebelumnya. Jadi bisa dikatakan wanita yang di Palembang itu adalah istri sahnya. Di saat itu, calon istri Arif benar-benar tidak menyangka. Dia tidak habis pikir kejadian semengerikan dan sekejam ini bisa terjadi kepada Arif. Di saat Arif mengakui perbuatannya, ada yang lebih mengejutkan lagi. Adalah pengakuan Arif bahwa dia tidak sendirian dalam perbuatannya tersebut. Dia mengungkapkan bahwa dia melakukan hal tersebut bersama-sama dengan adiknya yang bernama Aditya. Setelah pengakuan dari Arif ini, Aditya justru terseret dan langsung diincar oleh polisi. Dalam waktu yang singkat, Aditya akhirnya berhasil ditangkap di kediamannya di daerah Tangerang. Dengan posisi kedua pelaku sudah di tangan pihak yang berwajib, proses hukum pun akan berlanjut untuk membawa kedua pelaku ini ke pengadilan dan menuntut mereka atas perbuatan keji yang sudah mereka lakukan. Lalu sementara itu, jasad Rini dipulangkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Sang suami yang bernama Ganda, yang di saat itu statusnya masih belum bercerai dari Rini, sangat menyesali apa yang sudah diperbuat oleh Rini. Dia tidak menyangka Rini harus berbuat sejauh itu. Dan akhirnya, atas kasus tersebut, Aditya terancam hukuman 20 tahun penjara karena dia ikut serta di dalam aksi eksekusi tersebut. Dan Arif sebagai tersangka utama dijerat dengan pasal 338 KUHP dan atau pasal 339 KUHP dan atau pasal 36 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Di samping itu sobat, anak perempuan Rini yang merasakan duka yang sangat mendalam mengatakan
kalau dia sangat mengenal sang ibu. Dia tidak percaya dan tidak yakin dengan keterangan si pelaku yang seolah-olah menyudutkan sang ibu. Pasti ada yang tidak beres dengan hal ini, yang mana anak-anaknya tersebut tidak mempercayai keterangan pelaku, dan juga dia meminta polisi untuk lebih mendalami kasus ini agar motif sebenarnya terbongkar, dan dia yakin sekali kalau si pelaku itu adalah orang yang manipulatif. Itu dia sobat, kasus yang sedang ramai diperbincangkan di Indonesia tentang seorang wanita parubaya yang harus berakhir di dalam sebuah koper karena perbuatan dari pacar gelapnya untuk mengambil uang sebesar 43 juta rupiah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?